Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali memasuki ibadah doa malam kita, Rabu 22 Juni 2022. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 316 ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari bacaan kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sifat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu keselamatan." Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kata orang Abieser. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi di nama Tuhan dari buku NDHKBP nomor 317 ayat yang pertama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang masih dapat kami rasakan dari pagi hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya firman yang daripada-Mu dapat berguna bagi kami dan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu yang Kau berikan sukacita pertambahan umur, yaitu Inang Dr. Juniati Romauli Manurung yang berusia 32 tahun pada hari ini. Kiranya Kau yang memberikan mereka kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan di hidup mereka ya Tuhan.
Dan kami juga berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas sukacita yang Kau berikan kepada keluarga jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini, yaitu keluarga Amang Rasman Gultom, Inang JS Borussia Haan yang berusia 41 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Begitu juga pada hamba-Mu ya Tuhan, Amang Pendeta Sufrando Simanjuntak, Inang Vita Sani Adelina Boru Hutapea yang berusia 3 tahun ulang tahun pernikahan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau yang senantiasa memberikan keluarga mereka hal yang baik dan sukacita di dalam rumah tangga mereka, agar mereka bisa berbahagia dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali beristirahat untuk malam ini. Kiranya Kau berikanlah istirahat yang baik bagi kami, agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami esok hari tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.